Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fatria, Tambuk S5120009. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa ingin mempresentasikan hasil dari apa yang saya rangkum dan juga yang saya jawab mengenai UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah praktikum rancangan analisis dan algoritma 2 yang diberikan oleh kakak-kakak asik kami yaitu Kak Ayu dan juga Kak Ririn. Nah, di sini tanpa berlama-lama saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di dalam sebuah slide PPT atau PowerPoint yang telah saya buat. Nah, tanpa berlama-lama saya akan screen. Nah, di sini membahas mengenai mata kuliah analisis dan algoritma 2 pastinya. Dan di slide berikutnya membahas mengenai ada algoritma net bias. Algoritma net bias ini akan saya bahas ke dalam 4 tahapan, di mana pembahasannya itu yang pertama ada pengertian algoritma net bias. Kedua, ada kelebihan dan kekurangan dari algoritma net bias. Yang ketiga juga ada pengertian dataset. Nah, dataset ini nanti akan kita gunakan di contoh kasus yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah nanti contoh kasus algoritma net bias yang saya buat sendiri menggunakan dataset yang ada. Seperti itu. Jadi untuk pembahasan pertama langsung saja ada pengertian dari algoritma net bias. Nah, di sini dikatakan bahwa algoritma net bias merupakan sebuah metode atau klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan juga statistik yang dimulakan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama yaitu Thomas Bayes. Nah, algoritma net bias sendiri memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, gitu. Sehingga dikenal sebagai teorema Bayes dari penciptanya yaitu Thomas Bayes. Nah, ciri utama dari net bias sendiri yaitu merupakan klasifikasi atau klasifikasi adalah asumsi yang sangat kuat dan akan independensi dari masing-masing kondisi atau suatu kejadian yang terjadi. Gitu. Nah, di sini saya simpulkan juga bahwa algoritma net bias yang dikembangkan oleh Thomas Bayes ini merupakan teorema yang sangat kuat atau kondisi atau suatu kejadian yang sudah sangat-sangat kuat untuk dikatakan hasil prediksinya seperti itu. Nah, di sini juga nanti selanjutnya di slide berikutnya ada juga kelebihan dan kekurangan dari algoritma net bias ini. Ya. Di sini kita bahas pertama yaitu ada kelebihan algoritma net bias. Pertama itu ada klasifikasi net bias, yaitu mudah diimplementasikan dan juga cepat dieksekusi atau menghasilkan hasil yang tepat. Dan yang kedua itu membutuhkan lebih sedikit data pelatihan yang ada. Kemudian yang ketiga di sini dikatakan bahwa dapat membuat suatu prediksi probabilistik yang juga dapat menangani kontinu beserta diskreten. Maksudnya itu probabilistik dan dapat menangani kontinu itu maksudnya adalah nilai dari hasil dari prediksi yang ada itu dapat dikatakan sebuah yang sangat berkelanjutan atau kontinu gitu. Kemudian yang keempat, nah di sini yang keempat ada algoritma klasifikasi net bias itu dapat digunakan untuk binar maupun multi-kelas masalah klasifikasi keduanya. Nah, di sini saya cuma merangkum sebanyak 4 kelebihan yang sebenarnya banyak kelebihan algoritma net bias sendiri. Nah, selanjutnya di selanjutnya itu ada kekurangan dari algoritma net bias. Nah, di sini yang pertama itu dijelaskan bahwa kelemahan terpenting dari klasifikasi net bias ini yaitu fiturnya yang kuat kemandirian karena dalam kehidupan nyata hampir tidak mungkin untuk memiliki standar fitur yang benar-benar independen sama lain gitu. Kemudian yang kedua masalah lainnya itu ada frekuensi 0 yang berarti bahwa jika variabel kategori memiliki kategori tetapi tidak diamati dalam data pelatihan set. Nah, kemudian maka model dari net bias ini akan merupakan probabilitas 0 itu dan itu tidak akan dapat untuk membuat hasil prediksi. Nah, nanti di contoh kasus yang saya akan bahas nanti akan menghasilkan suatu frekuensi 0, nanti tidak akan membuat suatu prediksi, tapi akan menggunakan rumus peluang untuk mendapatkan hasil prediksinya gitu. Nah, kemudian di pembahasan kedua ini sudah selesai, masuk ke pembahasan ketiga mengenai pengertian dari dataset. Nah, di sini menurut sumber yang saya dapatkan dan yang saya baca, dataset ini merupakan suatu susunan data yang disusun secara terstruktur. Nah, kemudian biasanya dataset ini direpresentasikan dalam bentuk suatu tabel dan juga terdapat baris dan juga kolom. Nah, kemudian
Dan kemudian tiap baris dan kolom ini biasanya mewakili suatu variabel tertentu. Contohnya misalnya satu kolom memiliki jumlah skor siswa, sedangkan barisnya memiliki kelas siswanya. Dan kata lain, salah satu fungsi dari dataset adalah untuk memperhatikan hubungan antar variabel, khususnya jika jumlah data di variabel yang dipilih cukup bervariasi. Nah, nanti slide berikutnya kita sudah masuk di contoh kasus. Di contoh kasus ini juga seperti yang dikatakan dalam teks ini memiliki baris dan kolom dan juga memiliki variabel-variabel tertentu. Misalkan ada gender, ada nilainya berapa, dan juga keterangan akan didapatkan dari mahasiswa tersebut. Nah, sedikit itu pengertian dari dataset, dan kemudian masuk ke dalam contoh kasus yang akan saya bahas, itu mengenai dataset mahasiswa kelas A teknik informatika. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa dataset ini tersusun atas baris dan kolom, di mana ada berisikan field nama, gender, nilai UTS, nilai UAS, dan juga keterangannya. Nah, di sini diketahui bahwa kelas training itu merupakan apa yang akan kita cari untuk menghasilkan prediksi dari suatu data. Jadi kelas training ini ada keterangan lulus, yang saya buat keterangan lulus itu ada sebagai record yang ada pertama Anca, Dea, Alung, Ika, dan Cika. Nah, kemudian di keterangan tidak lulus itu sebanyak 2 record yang hanya terdapat Tri dan Fahrul. Nah, kemudian di sini total dari keseluruhan record itu atau datanya sebanyak 7 record. Nah, kemudian ditanyakan di sini jika mahasiswa Valdi ini bergender pria, nilai UTS 80, nilai UAS 50, maka keterangan yang dihasilkan itu apa? Lulus atau tidak lulus? Nah, di sini sudah diketahui bahwa gendernya si Valdi ini adalah pria, nilai UTS bernilai 80, dan nilai UAS 50. Terdapat 3 jenis klasifikasi pengelompokan data yang berdasarkan gender, nilai UTS, dan juga nilai UAS. Nah, jadi nantinya kita akan cari satu persatu terlebih dahulu untuk mendapatkan keterangan dari si Valdi ini, dia lulus atau tidak lulus itu. Nah, kemudian saya akan menjawabnya satu persatu mengenai data dari gender, nilai UTS, dan juga nilai UAS. Nah, di sini menurut data dengan gender pria, si Valdi kan pria, otomatis kita akan mengelompokkan apa saja yang ada di gender pria ini dan apa keterangan yang ada di dalam gender pria. Dan di sini peluang untuk gender prianya ini keterangan lulusnya itu sebanyak 2/5. 2 untuk banyaknya lulus di dalam data gender pria, dan kemudian 5 itu jumlah dari keseluruhan lulus yang ada di dalam dataset mahasiswa yang telah saya buat sebelumnya, yang telah saya kerjakan sebelumnya, seperti itu. Kemudian hasil dari keterangan lulus itu 2/5 atau setara dengan 0,4. Kemudian untuk peluang gender pria keterangan tidak lulus itu sebanyak 2/2 atau 9/1. Nah, 2 untuk Tri dan Farul tidak lulus, dan juga 2-nya selanjutnya itu untuk jumlah tidak lulus yang ada dalam dataset. Gitu. Jadi ini adalah cara untuk menentukan peluang gender terlebih dahulu. Dan juga nantinya akan sama untuk mencari data dengan nilai UTS yang 80. Gitu. Nah, selanjutnya di sini data dengan nilai UTS 80 itu terdapat hanya 2 orang, di mana ada hanya Anca dan juga Dea. Dan kemudian tidak terdapat nilai keterangan tidak lulus. Nah, kemudian di sini ditentukan bahwa peluang untuk nilai UTS 80 itu keterangan lulus itu 2/5 dengan bernilai 0,4. Dan kemudian untuk keterangan tidak lulusnya yaitu sebanyak 0 karena tidak terdapat keterangan tidak lulus di dalam dataset data dengan nilai UTS 80. Jadi hasilnya itu kita tuliskan terlebih dahulu 0. Dan dengan begini kita simpan terlebih dahulu datanya, data dengan gender kita simpan, data dengan nilai UTS kita simpan, dan kemudian di selanjutnya membahas mengenai menghitung data dengan nilai UAS sama 60. Nah, di sini nilai UAS si Valdi kan diketahui 60, otomatis kita kelompokkan lagi selanjutnya, yaitu berdasarkan nilai UAS yang ada seperti itu 60. 60 itu terdapat Tri, Farul, dan juga Cipta, tetapi yang hanya lulus itu hanya kita. Jadi keterangan lulusnya itu cuma 1, jadi kita hitung sebagai 1/5 dengan 0,2. Dan kemudian yang peluang untuk mencari keterangan tidak lulusnya untuk nilai UAS 60, maka itu 2/2 dan UAS sama dengan 1. Ketika semua data itu telah didapatkan mulai dari gender, data nilai UTS, dan nilai UAS,
maka kita bisa hitung peluang apa yang bisa didapatkan oleh si Valdi ini, apakah dia lulus ataupun tidak lulus seperti itu. Jadi selanjutnya kita akan menentukan bahwa di sini maka peluang X terhadap Y itu atau keterangan lulusnya itu atau keterangan tidak lulus itu bisa kita kalikan semua, di mana dari gender itu 0,4 peluang untuk lulusnya, dan juga dari nilai UTS 0,4 dan juga nilai UASnya 0,2 dengan hasil 0,032 gitu. Dan juga untuk keterangan tidak lulus dari keterangan tidak lulusnya itu sebanyak 1 dikali 0 dikali juga 1. Jadi hasilnya tetap 0. Nah, kemudian untuk menghasilkan hasil yang ada, di mana sini peluang X terhadap CI itu dikalikan lagi terhadap P peluang CI, yang dimana seperti diketahui bahwa di sini peluang Valdi untuk keterangan lulus itu dikali lagi dengan banyaknya peluang keterangan lulus seperti itu. Dan di sini peluang Valdi keterangan lulus itu 0,032 dari hasil peluang X terhadap CI di atas ini, kemudian dikalikan dengan 5/7. Nah, maksud dari 5/7 ini jadi jumlah keterangan lulus itu sebanyak 5, dan banyak datanya itu dari data itu sebanyak 7 record yang tadi saya bahas di awal. Kemudian hasilnya yaitu sebanyak 0,022. Nah, untuk keterangan lulus. Nah, kemudian untuk peluang Valdi keterangan tidak lulus itu didapatkan bahwa 0, dan juga keterangan tidak lulus itu sebanyak 2/7. 2/7 dari 2 itu banyaknya keterangan tidak lulus, dan 7 itu banyaknya record dari dataset yang kita buat. Jadi hasilnya adalah tetap 0 seperti itu. Jadi di sini sudah jelas bahwa dapat dikatakan bahwa keterangan lulus itu lebih besar daripada keterangan tidak lulus. Jadi jadi peluang Valdi untuk mendapatkan hasil ujian adalah lulus. Nah, kenapa lulus? Karena keterangan lulus itu lebih besar dari keterangan tidak lulus. Nah, seperti itu. Jadi nilai Valdi atau hasil prediksi dari nilai Valdi untuk dataset yang telah dibuat, maka nilai Valdi itu dikategorikan sebagai lulus seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit mengenai contoh dari penerapan algoritma Daylight di dalam suatu dataset yang saya buat mengenai mahasiswa dari kelas teknik informatika. Mungkin di sini cukup jelas penjelasannya, dan juga mohon maaf jadi banyak kesalahan kata atau perulangan kata, dimana saya ucapkan banyak terima kasih, dan juga untuk video-video selanjutnya mohon di like dan di komen ya guys. Jadi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.